Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi tentang dunia otomotif. Kali ini saya mau bahas mobil ketiga saya, yaitu Vios Limo X-Taxi. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah atau sedang merasakan bimbang kayak dulu saya pas mau beli mobil. Jadi waktu itu saya punya budget itu sekitar mentok di 70 lah waktu itu tuh. Nah, sedangkan kriteria saya pengen mobil yang tahunnya muda, di atas 2010, dan ya punya brand image yang oke, kayak Toyota, Honda, Daihatsu. Saat itu saya pengen kriterianya seperti itu. Nah, pilihan saya waktu itu tuh sebenarnya ada beberapa, cuman harganya itu memang masih tinggi, kayak Daihatsu Sirion yang di atas tahun 2010 itu kan harganya masih sekitar 80 jutaan. Nah, terus pilihan saya selanjutnya itu mobil-mobil bekas yang bekas LCGC ya, kayak Agya, Ayla, Datsun. Nah, untuk Agya, Ayla sendiri itu kan juga masih di sekitaran 80 jutaan untuk tahun 2013-2014. Nah, jadi saat itu memang pilihan saya itu cuman mau mobil X-Taxi atau saat itu Datsun Go yang memang harganya tuh sekitar 60 sampai 70 jutaan. Nah, cuman dari banyak review kan mobil X-Taxi itu terkenal ya mobil capek, KM-nya tinggi, pasti butuh banyak perawatan. Cuman dari situ juga saya coba, ya udahlah, saya singkirin dulu ketakutan saya beli aja. Nah, akhirnya saat itu saya dapat unit tahun 2013. Nah, kebetulan saya itu beli bukan di poolnya langsung ya, tapi udah perorangan. Kondisi mobil waktu itu standar, full standar seperti dari pool. Nah, saya waktu itu dapat mobil ini tuh di angka 68 juta. Memang minusnya pajaknya waktu itu mepet, hanya sekitar 2 bulan lah. Pajak hidup tapi 2 bulan lagi akan mati gitu. Terus mobil ini juga masih atas nama PT, sama pemilik sebelumnya itu belum dibalik nama. Oke, lanjut. Mungkin saya mau bahas kekurangan dan kelebihan serta pengalaman saya pakai mobil ini ya. Ya, mudah-mudahan sih saya harap bisa ngebantah image mobil bekas taksi itu rusak-rusakan. Karena yang saya alamin itu dari 2019 sampai 2023 ini, ya nggak banyak perawatan yang saya keluarin, hanya perawatan normal dan ringan aja. Nah, kebetulan nih eh, setelah beberapa hari saya beli, saya langsung ganti pelek karena kan pelek bawaannya itu masih kaleng. Nah, untuk kelebihannya itu yang jelas mobilnya masih tahun muda dan harganya ya tergolong murah kalau dibanding pribadinya. Pribadinya itu kan saat itu masih di atas 100 juta, 120, 115 untuk tipe G-nya. Nah, untuk bekas taksinya ini hanya saya dapatkan di harga 68 juta. Hampir setengahnya ya. Hampir setengah dari harga Vios tipe G-nya. Nah, itu kelebihan yang pertama, harganya murah. Kelebihan yang kedua, brandnya Toyota. Yang jelas Toyota itu dari segi spare partnya gampang, perawatannya mudah, mesinnya tangguh. Ya, kalau orang Indonesia mah pokoknya denger brand Toyota tuh kayaknya udah, ya adalah brand sejuta umat gitu. Oke, yang kedua itu
brand image, tahun muda. Terus kelebihan yang ketiga itu, ini mobil kabinnya luas banget. Di kabin depan, kabin belakang itu luas banget. Ditambah lagi bagasinya gede. Jadi buat kita bawa penumpang full 3 orang di belakang atau 4 orang di belakang masih oke. Ditambah barang ya 3-4 koper itu masih masuk di bagasinya untuk koper-koper besar. Oke, lanjut. Kelebihan yang selanjutnya itu ya mesinnya tangguh, irit. Ini mobil juga mesinnya tuh banyak turun temurun ya, dari Vios Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu pakai 1 NZFE. Jadi untuk spare partnya tuh masih berlimpah banget, karena sampai saat ini juga kan produksinya banyak dari mobil. Apalagi untuk armada taksinya tuh dari dulu kebanyakan taksi pakai Vios Gen 1, Gen 2, Gen 3. Sampai sekarang juga Gen 3 masih beroperasi sebagai armada taksi. Jadi pastinya untuk spare part tuh pasti masih jangka panjangnya masih oke lah. Terus ditambah mesin ini juga terkenal tangguh. Di balik tangguh pun irit. Di yang saya alamin itu kalau untuk dalam kota kena macet itu masih bisa tembus 1/11 kalau macet jalan ya. Nah kalau untuk luar kota atau di jalan tol yang jalan-jalan lancar itu bisa tembus 1/15, 1/16. Jadi ya konsumsi BBM-nya masih irit banget lah, kayak mobil-mobil zaman sekarang. Gak beda jauh sama mobil-mobil yang dual VVTi. Terus apalagi ya, kalau untuk perawatan mungkin dari 2 tahun saya pakai itu nggak ada sih, nggak ada penggantian spare part kecuali spare part modif ya. Jadi untuk penggantian spare part saya itu lebih ke arah spare part modif. Nah ini contohnya. Jadi waktu itu beberapa bulan setelah saya beli, saya coba ceperin. Jadi saya ganti shock breaker sama ganti persoknya. Satu set saya beli yang secondan dan memang udah ceper. Jadi shock orinya itu tersimpan rapih waktu itu. Terus saya ganti grill belakang juga pakai yang chrome sama emblem-emblemnya. Nah ini dari tampak depannya. Dari grill depan saya ganti juga pakai yang chrome. Nah saya ganti lampu pakai HID. Nah ini saya coba ganti iseng-iseng pakai velg OM ya, biar kerasa kayak Vios G gitu. Oke, ini dari sisi mesinnya. Saat saya penggunaan setahun lebih lah. Jadi saya itu servis, biasanya servis rutin saya 2 kali ganti oli, 1 kali servis. Nah kebetulan ini pas saya 1 tahun lebih, karena saya penggunaan mobilnya nggak terlalu rutin. Jadi dalam 1 tahun itu baru tembus 2 kali ganti oli nih. Nah di sini saya coba servis sendiri sih. Servis jalur bahan bakar, nosel terus penggantian busi, terus lihat kondisi rantai ketang. Nah mungkin ini juga salah satu efek dari KM yang tinggi ya. Kalau kata orang-orang, mobil yang KM-nya tinggi itu pasti begini mesinnya, jadi coklat-coklat berlumpur. Dan memang sih beberapa kali saya lihat
mesin teman-teman saya yang pakai Vios Limo juga rata-rata begini, pasti berlumpur. Cuman ya kembali lagi tergantung unitnya. Kalau kayak yang kan banyak kayak penjualan Vios Limo itu yang sebelum dijual dibongkar dulu, dibersihin. Itu kayak teman-teman di Dekariset, itu kan dia sebelum dijual dibongkar dulu, dibersihin, makanya mereka mesinnya pada bersih-bersih. Kalau dari Bluebird itu kan rata-rata ya udah, memang dia udah perawatan terus, jadi hanya pengecekan aja. Jadi mesinnya nggak dibongkar total sebelum dibersihin, sebelum dijual. Kalau setahu saya sih seperti itu. Ya, jadi intinya sih kalau dari sisi penggunaan saya ya lebih banyak kelebihan ya daripada minusnya. Ini pun saya mau bilang minusnya bingung, minusnya di mana. Ya mungkin kalau dari sisi minus, kita minus di interior aja sih. Kayak ini contohnya kan, karena dia bekas taksi, jadi untuk jendela itu masih engkol. Terus itu dari sisi kaca spion belum electric mirror, tapi masih pentil-pentilan kayak gitu tuh. Nah, kebetulan di sini saya udah pasang start stop engine. Jadi biar kayak mobil-mobil modern gitu, pakai start stop engine. Nah, ini yang saya bilang kabinnya tuh memang benar-benar luas. Ini di kabin belakangnya, padahal di sini bangku depan ini udah saya mundurin. Tapi di kabin belakang itu tetap masih luas. Spare untuk penumpang belakang itu masih lega. Nah, terus untuk performa mesinnya itu sini saya ada video, mungkin teman-teman performa mesinnya masih oke banget lah. Buat lari-lari di atas 100 masih stabil. Memang sih kalau dihitung agak masuk 100. Karena di sini saya kehabisan jalur dan kondisi jalannya agak rame juga, jadi nggak bisa saya terusin. Oke, mungkin segitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya sih, untuk mobil X taksi itu ya masih worth it sih untuk dibeli, selama kita pemilihannya tepat, terus dapat unit juga yang bukan unit yang banyak PR gitu. Kalau untuk pengalaman saya selama 4 tahun ini sih, memang mobil ini minim banget perawatannya. Mungkin secara spare part dalam 4 tahun ini ya, kalau dari sisi mesin belum pernah ada yang saya ganti. Paling dari mesin itu hanya bagian pendinginan aja, waktu itu radiatornya sempet panas, indikator temperaturnya nyala. Akhirnya di situ saya niatnya mau beli radiator, karena untuk radiator merek Trivindo untuk Vios Limo ini kan juga tergolong murah. Waktu itu saya lihat di online itu sekitar 750. Cuman sebelum saya pesen itu saya sempat bawa dulu ke tukang radiator minta dicek.
Nah ternyata pas dicek itu ya memang hanya kesumbat aja, untuk dalaman radiatornya masih bagus. Jadi waktu itu hanya di bersihin aja, di servis, dan normal lagi. Selain itu perawatan yang saya jalanin itu paling ya perawatan normal sih, karena mobilnya saya modif ceper kan, jadi ya seperti halnya mobil ceper pasti kaki-kakinya banyak yang kena, kayak ball joint ketarik, terot. Jadi waktu itu saya sempat ganti ball joint, terot, sama karet support. Mungkin itu aja sih perawatannya. Kalau untuk secara mesin sih ya masih oke-oke aja sih sampai saat ini. 4 tahun pemakaian itu belum pernah saya ngalamin mogok ataupun dapat perawatan-perawatan yang berarti. Cuman memang ada satu minus lagi dari sisi mesinnya tuh, mobil-mobil yang KM tinggi kalau kata orang itu banyak terjadi penguapan oli. Jadi untuk di mobil saya ini setiap 2500 km itu kurang lebih pasti saya nambah oli sekitar 500 mili. Dan kalau saya cek di bengkel sih itu masih, katanya masih taraf wajar kalau untuk mobil-mobil yang KM tinggi seperti ini. Kalau untuk keausan ring seher sih dari knalpot belum ada oli atau ngebul yang terlalu ngebul gitu, bahkan nggak ngebul sama sekali, terus nggak ada bercak oli juga. Jadi kalau kata bengkel ini masih aman buat beberapa tahun ke depan lah. Ya mungkin begitu sih pengalaman saya bersama Vios Limo ini. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman bertanya-tanya mobil X-Taxi tuh worth it nggak sih buat dibeli? Ya kalau saya sebagai pengguna, buat saya worth it. Karena selama saya penggunaan mobil ini tuh nggak pernah nyusahin. Bahkan lebih banyak, uang saya tuh lebih banyak habis buat modif daripada buat perawatan. Istilahnya lebih banyak untuk kesenangan daripada untuk perawatan di mobil. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasain kayak saya bimbang, oh ntar kalau beli mobil X-Taxi rusak-rusakan gini gitu. Ya enggak juga sih, selama kita pemilihannya tepat pasti ya oke lah, pasti kita dapat armada yang oke gitu. Jadi semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini lagi nyari mobil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini. Mohon teman-teman koreksi via komentar. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.